kembali saudara yang dikasihi Tuhan di dalam Daily Wisdom pada hari ini. Dan biarlah Daily Wisdom ini senantiasa membawa kita untuk masuk ke dalam hidup hingga menemukan pencerahan-pencerahan melalui hikmat untuk menjalani sebuah kehidupan yang penuh dengan segala persoalan-persoalannya. Saudara, tema kita pada hari ini adalah hati yang luas. Di dalam Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26 di sana dituliskan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Nah, saudara, ada seorang guru sufi mendatangi seorang muridnya ketika wajahnya belakangan ini selalu tampak murung. Guru itu kemudian berkata kepada sang murid, "Kenapa kau selalu murung, nak? Bukankah banyak hal yang indah di dunia ini? Kemana perginya wajah syukurmu?" Sang guru bertanya kepada murid itu, "Belakangan ini hidup saya penuh dengan masalah. Sulit bagi saya untuk tersenyum, guru. Masalah datang seperti tidak ada habis-habisnya," jawab sang murid muda itu. Sang guru kemudian terkekeh-kekeh dan kemudian dia berkata, "Nak, ambil segelas air dan 2 genggam garam. Bawalah kemari biar ku perbaiki suasana hatimu itu." Si murid pun beranjak pelan tanpa semangat. Ia laksanakan permintaan gurunya itu, lalu kembali membawa gelas dan garam sebagaimana yang diminta. "Coba ambil segenggam garam dan masukkan ke segelas air itu," kata sang guru. "Setelah itu coba kamu minum airnya sedikit." Si murid pun melakukannya. Wajahnya kini meringis karena meminum air asin. "Bagaimana rasanya?" tanya sang guru. "Asin dan perutku jadi mual," jawab si murid dengan wajah yang masih meringis. Sang guru terkekeh-kekeh melihat wajah muridnya yang meringis keasinan. "Sekarang sini, kau ikut aku." Sang guru membawa muridnya ke danau di dekat tempat mereka. "Ambil garam yang tersisa dan tebarkan ke danau itu," kata sang guru kepada muridnya. Kemudian yang dilakukan oleh si murid itu, dia mengambil segenggam garam dan kemudian menebarkan yang tersisa di danau itu tanpa bicara. Rasa asin di mulutnya belum hilang. Ia ingin meludahkan rasa asin dari mulutnya, tetapi tidak dilakukannya. Rasanya tidak sopan meludah di hadapan sang guru, begitu pikirnya. "Sekarang coba kau minum air danau itu," kata sang guru, sambil mencari batu yang cukup besar untuk didudukinya tepat di pinggir danau. Si murid kemudian menangkup kedua tangannya, mengambil air danau dan membawanya ke mulutnya dan menegukkannya. Ketika air danau yang dingin dan segar mengalir ke tenggorokannya, sang guru bertanya kepadanya, "Bagaimana rasanya?" Segar sekali," kata si murid sambil mengelap bibirnya dengan punggung tangannya. Tentu saja danau ini berasal dari aliran sumber air di atas sana. Dan airnya mengalir menjadi sungai kecil di bawah. Dan sudah pasti air danau ini juga menghilangkan rasa asin yang tersisa di mulutnya. "Terasakah garam yang kau tebarkan tadi?" tanya sang guru kepada muridnya. "Tidak sama sekali," kata si murid sambil mengambil air dan meminumnya lagi. Sang guru hanya tersenyum memperhatikannya, membiarkan muridnya itu meminum air danau sampai puas. "Nak," kata sang guru setelah muridnya selesai minum, "segala masalah dalam hidupmu itu seperti segenggam garam, tidak kurang, tidak lebih. Jumlahnya tetap sebegitu-gitu aja, tidak berkurang dan tidak juga bertambah.
Tidak ada satupun manusia walaupun dia seorang nabi yang bebas dari penderitaan dan masalah. Si murid hanya bisa terdiam mendengarkan. Lalu guru itu lanjut berkata-kata, "Tapi nak, rasa asin dari penderitaan yang dialami itu sangat tergantung dari besarnya hati, luasnya hati yang menampungnya. Jadi nak, supaya tidak merasa menderita, berhentilah jadi gelas. Jadikan hatimu di dalam dadamu itu menjadi sebesar danau atau seluas samudra." Itulah perkataan sang guru yang memberikan pembelajaran kepada sang murid di dalam menghadapi hidup. Nah, saudara, seperti apa yang dikatakan guru tadi, kita membutuhkan hati yang baru untuk dapat memiliki hati yang seluas samudra, yang dapat menampung apapun di dalam kehidupan ini agar kita dapat tenang dan tidak gelisah menghadapi persoalan-persoalan hidup. Dan roh Tuhan itulah kuncinya yang dapat memberikan ketenangan dan ketaatan. Betapapun persoalan-persoalan itu selalu ada dan hadir di dalam kehidupan kita. Tidak lebih dan tidak kurang. Tetapi bagaimana hati kita menyikapinya. Nah, ketika Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang taat, maka kita akan mampu untuk dapat memahami setiap persoalan, setiap kehidupan yang ada di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu, marilah saudara kita menghidupi kehidupan kita hari ini dengan roh Tuhan yang ada pada diri kita dan bukan roh yang lainnya. Niscaya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan penuh dengan kebahagiaan. Oleh karenanya, selamat beraktivitas, menjalani kehidupan pada hari ini, dan salam Daily Wisdom. Tuhan memberkati.